Geospatial Knowledge Readiness Index, indeks kesiapan pengetahuan tentang geospasial di seluruh dunia. Naik dari 33 ke 28 karena faktor policy kita yang bagus, termasuk One Map Policy dan penyelesaian berbagai persoalan. Hanya kita masih kurang di bidang investasi dan peran dari private sector. Nah itu kalau kita bisa dorong, Indonesia akan masuk ke papan atas dalam pemanfaatan informasi geospasial, apalagi nanti 5.000 selesai. Kalau itu terjadi, otomatis juga di dalam penanganan dan pencegahan korupsi, data ini akan berperan banyak. Kok bisa keluar sertifikatnya? Kawasan hutan kok bisa ada sertifikat. Nah terus gimana itu, Prof? Nah kalau sertifikatnya duluan, berarti dulu belum ada status hutan. Tinggal dilihat, kalau misalnya duluan sertifikatnya, maka harus ada misalnya, saya tidak tahu kebijakan di kehutanan, misalnya kawasan hutannya ditukar, atau itu dilepas kawasan hutannya karena sudah ada kepemilikan. Tapi kalau hutannya yang duluan itu bisa jadi perhutanan sosial misalnya statusnya, dan lain sebagainya. Jadi harus menemukan solusi dengan duduk bersama itu. Nah itu nggak akan pernah ketemu kalau kita nggak tahu dasarnya peta tadi. Seumur-umur itu akan jadi warisan kesalahan terus. Jadi itu bisa benar-benar jadi konflik yang nggak kelar-kelar ya sebetulnya, Prof ya. Kalau misalnya tumpang tindih itu kayak akhirnya orang nggak mau terima, kayak loh kan saya udah punya sertifikat, udah bayar secara hukum, ada legal letternya gitu. Nah sedangkan sana juga punya legalnya gitu. Gimana ya? Jadi kalau misalnya di trace back gitu misalnya, Prof, kayak oh ini berarti yang salah yang memberikan izin dari pihak A atau dari pihak B. Itu apakah si pihak A dan B ini bisa ditindak masuk dalam penindakan korupsi atau gimana ya, Prof? Akhirnya? Nah, itu akhirnya tergantung kesalahannya kan. Apakah waktu itu pengambilan kebijakan, kewenangan dia untuk ngambil keputusan itu berdasarkan apa? Terus ada vested interest enggak dan lain sebagainya, itu tentu penegak hukum yang mengkaji. Tapi dasarnya kan data ini masuk dulu. Saya kasih contoh satu lagi yang beberapa waktu lalu sertifikat di laut atau pagar laut. Pagar laut. Saya tahu itu. Pagar laut itu kan laut dipagari. Terus ada sertifikatnya. Nah, pertanyaannya dulu itu dataran apa dulu itu sudah laut? Mesti rujukan pertamanya peta dasar BIG. Unsur 8 itu salah satunya garis pantai tadi saya sebutkan. Garis pantainya dicek. Kalau garis pantainya dulu menjorok ke laut, kemudian sertifikat itu kapling-kaplingannya itu ada di dalam, berarti memang dulunya daratan. Terus consider sebagai tanah hilang, ya nggak? Kena abrasi. Jadi laut ya. Dari lautan. Kasusnya lain, ceritanya lain. Tapi kalau dari dulu garis pantainya di situ, kemudian kaplingannya di luarnya sana, berarti kan ada motif tertentu yang bisa didalami itu. Itu bagian awal dari pencegahan korupsi. Kalau datanya transparan, semua orang bisa melihat. Karena semua orang bisa melihat, semua orang berteriak. Dan garis pantai itu bisa dilihat, Pak. Bisa datanya ada di pinggir. Jadi ujungnya apa ya waktu itu? Nah, yang itu yang saya nggak tahu. Kewenangan saya hanya sampai menyajikan data. Kalau garis pantainya ya memang ada beberapa yang sekarang jadi laut. Dulunya daratan. Tapi mayoritas memang yang tapi kan itu joroknya terlalu ke sana ya. Kayak nggak mungkin deh kalau itu daratan. Kalau masa kala geologi 1000 tahun yang lalu atau itu ya mungkin tapi kan itu kita juga belum berdiri negara ini kan. Yang bikin sertifikat siapa? Pithecanthropus erectus. Saya nggak tahu makanya itu. Itu hanya sekedar ilustrasi bagaimana data geospasial itu berperan penting. Didengar tidak, diperhatikan tidak, tapi role-nya penting sekali ya, perannya sangat penting. Jadi sekarang hambatannya, Prof, untuk membuat One Map Policy ini, belum selesai apa ini untuk lintas sektor sampai satu, ke daerah-daerah. Karena literasi geospasialnya belum tadi ya. Kedua, karena SDM-nya, ya enggak. Ketiga, sekarang kebijakan ini karena sangat penting, menurut hemat kami, ini memang kadang harus diperkuat.
tidak hanya berhenti di Kepres, kalau perlu undang-undang. Karena akan meningkat ya, mengikat setiap kementerian dan lembaga. Ini menjadi lebih diperhatikan dan mempunyai kekuatan policy yang lebih kuat. Ya, dibandingkan Kepres. 2 kali kita dengan Kepres saja hasilnya bagus kayak ini, tapi kalau ini dibawa ke undang-undang itu akan sangat bagus sekali. Yang keempat tantangan kita. Ini kita masih bermain di skala peta 50.000. Nah, sekarang saya ngomong skala peta. Semakin besar skalanya 50.000, 1/50, berarti petanya semakin kecil kan? Kalau 1/5000 berarti semakin gede. Nah, sekarang kita baru bermain 1/50.000. Artinya kalau kelihatan ya? Kalau lahannya hanya ya 10 kali 10 meter, 15 kali 15 meter atau 20 kali 20 meter, kadang nggak kelihatan. Iprit ya itu ya. Exactly. Nah, sekarang kita perlu yang 1/5000. Saat ini sedang kita kerjakan peta dasarnya dulu dong. Yang basisnya itu. 50.000 kita selesai seluruh Indonesia, 25.000 kita seluruh Jawa selesai, dipakai untuk RT RW, peta tata ruang dan lain sebagainya itu pakai itu. Tapi sekarang kebutuhannya 5.000, Mas. Misalnya untuk rencana detail tata ruang, yang detail per kecamatan itu. Untuk rencana objek pajak, untuk desain infrastruktur yang lebih detail. 5.000. Nah, kalau 5.000 nanti kawasan hutan bisa rigid. Lokasi-lokasi permukaan yang kecil-kecil juga bisa kelihatan. Kemudian jalur jalan juga bisa lebih presisi. Perkebunan juga lebih presisi. Banyak yang bisa ngambil manfaat dari 5.000. Termasuk kita nggak akan tergantung lagi dengan petanya Google. Misalnya berapa sekarang belanja keuangan negara baik di daerah maupun pemerintah pusat yang digunakan untuk berlangganan Google. Gojek, Grab itu langganan ke Google Map berapa miliar per harinya. Nah, kalau besok kita sudah punya sendiri 5.000 itu, minimal lembaga pemerintah semuanya ngakses itu. Penyusunan rencana detail tata ruang untuk perencanaan pembangunan itu wajib bagi setiap daerah. Tapi selama ini terkendala karena nggak ada peta dasarnya, sehingga mereka harus buat peta sendiri. Artinya biayanya jadi double. Nah, kalau besok ada peta sendiri, mereka bisa anggarannya berkurang 50%, berarti RT RW akan jadi lebih banyak. Target 2.000 persis karena sudah ada. Ya, dan ini bisa dimonetisasi. Artinya bisa digunakan oleh banyak pembisnis ya. Bisnis berbasis lokasi kan sekarang udah mulai banyak ya. Logistik, penentuan daerah untuk pendirian bangunan, pendirian tower macam-macam kan sudah berbasis dari data itu. Nah, kita pengen besok larinya di 5.000. Untuk itu kendala utama kita adalah kesiapan kita di data 5.000 itu. Jadi ada 4 ya kalau kita pengen biar itu semakin smooth jalannya. 1 itu dinaikkan menjadi undang-undang biar kewenangannya bagus. Kedua SDM-nya perlu ditingkatkan. Ketiga teknologi tentunya ya tentunya masuk di sana. Kemudian keempat adalah petanya dengan menggunakan yang lebih detail 1/5000. Nah, kalau ngomongin integrasi peta ini, Prof, emang sinkronisasi sama lembaga-lembaga terkait dan apalagi kalau tadi Profesor bilang kita butuh yang 5.000, berarti kan untuk Indonesia itu kan melibatkan pemerintah daerah juga kan? Persis. Ya, karena itu sinkronisasinya dengan lembaga-lembaga terkait yang nasional sampai ke daerah-daerah yang kecil-kecil itu kalau mereka sudah pegang peta-peta sendiri itu gimana? Ini memang tantangan kita. Pertama, tadi disampaikan ya, kalau seluruhnya pegang peta sendiri-sendiri asal basis dasarnya sama, di atas kanvas yang sama selesai. Karena yang di BIG tentukan BIG tentukan tadi. Tinggal nanti kita teknologi dan kapasitas kita untuk interoperability, untuk overlay, untuk tumpang susun macam-macam itu kita tingkatkan kemampuan kita. Teknologi juga kita tingkatkan. Akses ke sana juga iya. Kan 151 ini kalau dikumpulin kan kita butuh platform yang bagus itu. Gimana coba men-storage? Mereka semua bisa akses semua ya. Itulah disebut dengan jaringan informasi geospasial nasional yang di situ ada 5 pilar ya. Harus standar datanya sama. Kemudian teknologinya harus sama, kebijakannya harus ada. SDM-nya harus ini, kemudian dukungan leader manajemen juga harus ada. Nah, kalau ini 5 di setiap kementerian dan daerah punya yang disebut simpul jaringan, node-node yang akan tergabung dalam jaring informasi geospasial nasional. Simpul jaringan itu adalah unit yang mengelola data geospasial baik di kementerian maupun daerah. Nah, pertanyaannya ke daerah. Loh, daerah berarti iya harus. Iya dong. Misalnya, daerah itu kan kadangkala ditanyain, dimintain data yang digunakan bersama-sama oleh tematik kementerian. Misalnya, lahan sawah di Punyamu ada berapa sih?
Yang tahu kan daerah. Iya, betul. Lah kalau basis data daerah ketika kanvasnya tadi tidak sama dengan BIG, mesti luasannya beda. Masalahnya, Prof, kalau tadi kan diusahakan bahwa One Map Policy ini transparan untuk 151 instansi yang terkait tersebut. 151 peta. Oh, 151 peta dan lembaga-lembaga yang terkait di dalamnya kan? Ada 34 kementerian lembaga ya. Kalau misalnya itu sudah pergi ke daerah gitu kan, apakah masyarakat umum misalnya punya akses juga untuk melihat si peta ini dalam rangka ya berbagai kepentingan yang akan mereka urus gitu misalnya? Kepres 28 tahun 2023 tentang berbagi pakai itu mengakomodir itu. Dulunya sebelum tahun 2023 itu memang terbatas karena data peta itu consider sebagai data penting negara. Ya. Baru diakses oleh para pimpinan lembaga. Nah, itu dia. Nah, sekarang dengan Kepres 28 tahun 2023 tentang akses data dan berbagi pakai, masyarakat punya akses. Nah, itu jadi masyarakat nanti akhirnya punya akses yang sama untuk melihat si peta itu walaupun dengan limited akses ya. Yes, dan itulah disebut dengan transparansi atau apa namanya keterbukaan informasi publik. Dengan transparansi dan keterbukaan informasi publik semuanya bisa akses itu kita dibantu oleh masyarakat dalam rangka pencegahan penyalahgunaan kewenangan. Iya. Itu atau kita pencegahan korupsi lagi ya itu karena semuanya bisa membantu melihat akses di situ. Ya, jadi kalau misalnya ditawarkan sertifikat kita bisa cek langsung dulu, apakah di situ memang pemanfaatannya tepat untuk sertifikat pemukiman atau perkebunan. Kalau misalnya enggak, berarti kita bisa langsung tahu kalau ini adalah penyalahgunaan ya, Prof ya. Tidak hanya itu, misalnya juga ternyata ini daerah rawan bencana. Kan ada peta bencana yang kita akses. Asal misalnya lembaga yang terkait dengan kebencanaan menyetorkan datanya dalam One Map Policy itu, ya berarti kan datanya bisa diakses. Mas mau bikin tower atau mau bikin rumah, ternyata itu kawasan banjir, pindah aja. Iya kan, nggak jadi. Oh, di situ ada ya? Iyalah, detail lah. Karena di sini. Tapi syarat pertamanya rumahnya susah nih, harus ngecek tetangga kanan kiri. Banjir nggak sih, Bu? Kadang sih kesulitannya bukan ngecek tetangga kanan kiri ya, ngecek rekening dulu ya. Iya, masalahnya kalau tidak banjir itu ya betul. Prof, sekarang kita ngomongin tentang kemajuan teknologi nih, ya kan? Karena kemajuan teknologi ini kan berkembang terus dan berubah terus sepanjang zaman. Bagaimana kira-kira BIG melihat potensi peta atau One Map Policy ini mendukung reformasi tata kelola dan transparansi di masa depan dengan kemajuan teknologi ini gitu? Nah ini kita sekarang masuk di era di mana semuanya serba cepat, agile, kemudian teknologi berubah dengan cepat. Real time terus ya? Real time. Nah, kita juga harus dituntut untuk bisa menyediakan satu platform teknologi yang itu bisa juga secara misalnya updatingnya cepat. Ya. Nah, mungkin memang kendala klise kita terkait dengan anggaran dan lain sebagainya. Tapi kapasitas kita memang perlu ditingkatkan. Ini suatu kita sudah waspada dan tahu bahwa teknologi itu suatu hal yang penting. Sehingga kita ingin platform yang dibentuk tadi juga bisa diakses real time oleh semua orang. Toh sampai saat ini kita juga sudah, BIG sudah mempunyai pengalaman dan mengelola data yang real time dalam rangka untuk menyusun peta dasar tadi. Saya tadi sampaikan untuk menjadi peta dasar yang 8 unsur itu di belakang itu banyak pekerjaan yang tidak terlihat. Yang silent work itu yang dikerjakan oleh teman-teman. Misalnya ukur segala macam persis itu yang referensi. Kita itu sekarang punya 400 stasiun di seluruh Indonesia disebut continuously operating reference station. Stasiun referensi. Stasiun referensi ini terhubung dengan GNSS, Global Navigation Satellite System. Pokoknya terhubung dengan satelit. Kemudian ini koordinatnya selalu kebaca untuk kepentingan kita peta. Jadi Mas, peta itu yang kelihatannya kita buka ada seperti itu, tapi dia selalu terikat oleh referensi titik di bumi. Dan referensi titik itu dibantu oleh stasiun CORS tadi yang adanya 400 di Indonesia. Itu bekerja 24 jam 7 hari. Nggak pernah istirahat. Sehingga kita akan tahu titik ini, misalnya di sini saya pasang ya satu CORS. Di titik ini akan bergeser sekian mili per tahun. Sehingga sehingga kita di seluruh Indonesia itu bisa tahu lempengnya geser kemana. Lempeng yang Sumatera geser ke selatan, lempeng Kalimantan geser ke atas agak ke nyerong ke kanan, itu kita tahu. Yang Jawa agak geser ke kiri, itu kita tahu karena ada datanya di 400 stasiun itu.
Kami hanya menggunakan, bukan hanya, tapi kami gunakan utamanya untuk referensi. Ternyata ini di BMKG atau di Badan Geologi bisa dipakai untuk memonitor pergerakan lempeng. Itu satu. Yang kedua, kami punya 290 stasiun pasang surut di seluruh titik-titik pasang surut, di seluruh titik-titik pelabuhan di Indonesia. 290. Yang itu bekerja 24 jam 7 hari, datanya dikirim per 5 detik, isinya per detik. 5 detik itu tung gitu, isinya per detik kalau di ranking gitu. Kalau di ranking nggak terlalu banyak perubahan ya biasanya. Oh iya, betul. Tapi signifikan. Kalau misalnya sekarang digunakan oleh BMKG untuk monitor ada gempa di tengah laut. Misalnya gempa triggering tsunami. Dari mana model tsunami itu divalidasi? Dari data ini, Pak. Dari data ini. Misalnya kemarin ada tsunami karena longsor di lereng gunung mengakibatkan gelombang, itu kan kami mendeteksi datanya dulu, baru bisa digunakan untuk detik perubahannya ya. Kami gunakan untuk referensi, tapi mereka gunakan itu contoh teknologi yang sekarang kita gunakan untuk memperbaiki kualitas data kita. Besok kedepannya juga akan kita pakai. Contoh nih, biar agak mumet dikit teknis. Indonesia itu kan luas sekali, Pak. Luas sekali ya. Luas daratannya itu 1,9 juta kilometer persegi loh. Bayangkan. Itu jaraknya 5.000 kilometer dari ujung Aceh sampai Papua. Tentu ini ada gunung, ada lembah, ada dataran kan. Ada beberapa daerah itu yang hampir permanen 1 tahun, 365 hari, tertutup awan. Wono awan terus itu. Terus kalau kita mengandalkan citra satelit yang dia di atas awan, tuh nggak kena. Mesti hanya kenanya awan. Nah, ini butuh teknologi, Pak, yang kayak gini. Agar kita bisa metain terbang di bawah awan. Masih mahal, iya. Belum lagi nanti hujan terus. Ya nggak terus. Wah, kita harus punya teknologi yang badai, hujan, guntur, apapun dia tetap jalan, pagi, siang, sore bisa jalan. Misalnya dengan lidar. Nah, itu akhirnya kita menemukan beberapa teknologi yang kita kombinasikan untuk menyelesaikan luas kita. Lu kalau Indonesia seluas Singapura kecil itu ya kita selesai pakai tangan kiri, Om. Ini luas sekali Indonesia dengan 1,9 besarnya ya. Berarti pekerjaan besar dikelola oleh big but small. Gitu. Berarti kalau misalnya nih ya kita terjemahkan secara simpel, kalau misalnya masyarakat akhirnya bisa mengakses peta yang sama gitu, yang dipakai oleh instansi-instansi dan lembaga seperti Profesor Aris tadi bilang, dan kemudian ditawarkan misalnya sertifikat atau perizinan atau pemanfaatan yang tidak sama sesuai seperti yang ada di peta gitu, berarti masyarakat punya hak juga untuk melaporkan, begitu kan ya? Iya, berarti ada indikasi penyalahgunaan wewenang kan, atau manipulasi. Sudah tahu di situ misalnya zona tidak boleh untuk peruntukan tertentu, diizinkan. Apalagi kalau izinnya dapat uang kita, ya enggak? Nah, itu yang dapat uang. Pasti dapat uang. Nah, situ yang nggak tahu, nggak boleh suudon juga sih kan, kita nggak tahu dia terima apa enggak. Ya, nggak mungkin nggak dapat uang, Prof. Mau pipis aja pakai uang di sini, Prof. Tapi menurut Profesor Aris nih, mungkin sebagai pertanyaan-pertanyaan penutup, jadi langkah konkret apa, Prof, supaya si One Map Policy ini bisa benar-benar terrealisasi dalam waktu sesingkat mungkin dan membantu banyak pihak, juga termasuk membantu masyarakat pada akhirnya gitu ya, dan ujung-ujungnya juga ya mencegah banyak kemungkinan terjadinya korupsi gitu. Kira-kira langkah konkretnya apa untuk supaya ini gitu. Periode ini kita harus menyelesaikan setelah 151 ini, baiknya memang ada konsolidasi lagi kebijakan di nasional. Tadi kalau bisa dibawa ke undang-undang biar lebih kuat, kemudian ditambah tematik lagi di luar 151 yang belum masuk, yang kira-kira ada celah. Itu membuat sengkarut. Ada di luar itu lagi ya, Iya, masih ada banyak sekali, 300-an lebih yang tematik di Indonesia itu. Yang baru masuk di program kebijakan kan 151. Kalau ini yang lainnya bisa masuk, itu efisiensi mesti. Urusannya dengan pencegahan efisiensi itu ya. Kemudian kemudian transparansi. Ya, kalau semuanya lihat, lu mau ngapain? Nggak bisa ngapain juga. Harus berbuat dengan benar. Kalau semua lihat nggak paham juga sama aja, jadi harus memberikan literasi yang baik sehingga biar paham, ya nggak? Ngomong aja masih gimana ya cara perwujudannya ya, Prof ya? Maksudnya kalau nanti akhirnya semuanya aksesnya ada, terus semuanya tercapai seperti yang kita bayangkan atau kita bicarakan bersama sore ini, tapi
masyarakatnya belum teredukasi dengan baik. Even saya aja hari ini baru mengerti, walaupun mungkin baru permukaan ya. Jadi gimana ya? Menempatkan pengembangan informasi geospasial di Indonesia sebagai bagian prioritas nasional untuk mendukung keberlangsungan pembangunan. Itu sudah sangat luas sekali. Artinya kalau meletakkan informasi geospasial itu kementerian lembaga juga punya concern, BIG juga punya concern, willingness pemerintah ada ngembangin itu, termasuk nanti di swasta, di dunia pendidikan, dikembangkan sehingga literasi geospasialnya jadi maju. Di negara-negara maju itu otomatis dia sudah datanya sangat rapi, sangat bagus, dan itu memberikan manfaat yang banyak. Ya jelas sih. Indonesia itu masuk dalam ranking 28 tentang Geospatial Knowledge Readiness Index, indeks kesiapan pengetahuan tentang geospasial di seluruh dunia. Naik dari 33 ke 28 karena faktor policy kita yang bagus, termasuk One Map Policy dan penyelesaian berbagai persoalan. Hanya kita masih kurang di bidang investasi dan peran dari private sector. Nah itu kalau kita bisa dorong, Indonesia akan masuk ke papan atas dalam pemanfaatan informasi geospasial. Apalagi nanti 5.000 selesai. Kalau itu terjadi, otomatis juga di dalam penanganan dan pencegahan korupsi, data ini akan berperan banyak. Kalau kita bisa ngomong dengan data, ya otomatis kita akan lebih akurat kan? Ya, betul. Wah, Profesor Aris, tepuk tangan dulu. Prof, jadi ini kalau tadi kita sudah ngomongin masalah kayak yang tumpang tindih hutan, nama pertambangan dan lain sebagainya, kan BIG ini bekerja sama dengan Stranas PK kan dari sejak 2019 ya, kalau tidak salah ya, Prof. Nah, tapi kan nextnya ini presiden kita yang baru ini punya big plan juga untuk swasembada yang apa namanya melibatkan pasti sawah dan lain sebagainya. Nah itu peran BIG di mana tuh, Prof? Nah, ini menarik ini tentang sawah. Pertanyaan saya, memang kita sudah punya data spasial luasan sawah yang rigid, akurat dan disepakati bersama semua level. Nah, saya itu misalnya pertanyaan itu di daerah dengan di provinsi, di kabupaten dengan di provinsi dengan nasional bisa jadi datanya berbeda. Apalagi kalau datanya hanya berwujud angka, ya, statistik angka tanpa bentuk, tanpa luasan, tanpa bentuk di petanya. Nah, kalau kita bisa menyelesaikan data spasial tentang sawah ini lebih dini sekarang, sehingga kita tahu persis luasan sawahnya secara updating, bukan data 5 hektar, 10 hektar, tapi lokasinya ternyata tumpang tindih sama permukiman. Ya, kayak tadi ya. Ternyata misalnya dalam satu kabupaten, sawah 5 hektar, hutan 5 hektar, permukiman 5 hektar, begitu dijumlah lebih luas dari luas kabupatennya. Karena sudah tematik, berarti tematik yang ngurusin sawah. Tentunya basis datanya di peta dasarnya BIG. Nah, kemudian sawahnya kita updating. Ketahuan dong sekarang, ternyata tidak 1.000 hektar, 500 hektar. Loh, lah selama ini saya ngasih subsidi pupuk 1.000 Ini bukannya pencegahan. Oh iya, ya kan? Loh, lah selama ini saya ngasih traktor untuk 1.000 hektar misalnya begitu. Ya. Karena datanya sudah exactly. Iya. Tahu ya ke sana ya. Jadi pencegahan bisa dilakukan. Nah, sekarang begitu datanya sudah tertata rapi, kemudian baru kalkulasi swasembada pangan. Kita mau targetnya swasembada pangan. Luas lahan itu kan bisa dihitung, kemudian produktivitas bisa dihitung. Ini tanah irigasi 3 kali panen, kali sekian. Ini tanah non irigasi, ini sawah non. Loh, tingkatkan jadi irigasi. Caranya kasih dorongan peta infrastrukturnya masuk. Oh, harus ada irigasi masuk. Dari mana dia bisa membuat peta infrastruktur irigasi? Kalau peta dasarnya nggak tepat. Daerah yang tinggi mana, daerah yang rendah mana? Harus peta dasar kan, masuk lagi. Dari situ masuk. Kalau itu digenjot jadi 3 kali panen, berarti jumlahnya sekian. Seluruhnya di total mempengaruhi semua ya, Prof ya? Oh lah yes. Nah, dengan itu di total kita tahu, oh ternyata kita bisa swasembada. Oh, kita ternyata harus nyetak sawah lagi misalnya. Nah, nyetak sawahnya di mana? Lihat datanya BIG dong. BIG punya tematik yang tidak diampu oleh kementerian lembaga, namanya peta sistem lahan. Nah, di peta sistem lahan itu kita bisa ngelihat mana yang potensial untuk dikembangkan sebagai cetak sawah baru. Ya, jadi cetak sawah baru itu ya, mohon maaf, tidak hanya aku pengen di sana, aku pengen di sana, enggak, tapi dilihat cocok enggak tanahnya, jenis tanahnya apa, irigasi mungkin masuk enggak, aksesibilitasnya gimana. Itu
bisa dipertimbangkan dengan tadi overlay peta-peta tadi, analisis spasial. Nah lah kalau itu masuk, maka program swasembada itu bisa terlihat lebih cerah di kemudian hari. Berarti dengan pencanangan kemarin Presiden Prabowo pengennya swasembada dan sebagainya, ini BIG? Iya, dukungan data spasialnya penting sebagai awalnya adalah lahan sawahnya yang existing. Tentu karena ini tematik, BIG nyodorin peta dasarnya, tapi kementerian yang tematik itu yang harus maju kan, yang untuk membuat peta lahan sawahnya yang seperti apa dan lain sebagainya. Wah, tugasnya luar biasa sekali. Kita baru tahu ya pemirsa, ternyata urusan masalah data geospasial ini bukan cuma urusan masalah peta doang, tapi di sini jadi belajar, oh ternyata ini juga menyangkut masalah akuntabilitas, transparansi dan kontrol publik ya, ada di dalamnya situ ya, dan akhirnya mencegah korupsi bersama-sama gitu. Kirain tadi saya juga pertamanya waktu Mas masuk ini bingung, ini apa hubungannya? Kalau peta yang mau dikorupsi apanya? Misalnya ada garisnya dikorupsi, nggak ada garisnya. Nah, tapi pagar apa tadi? Itu tadi memperjelas contoh yang paling mudah ya. Karena paling rame yang dibicarakan terakhir kan itu kan. Dan orang-orang kayak bingung kayak maksudnya apa sih pagar laut ini? Oh, karena petanya nggak sama itulah akhirnya itu berkonflik dan bersengketa dan macam-macam ya. Dan itu bisa menguntungkan pihak-pihak yang harusnya tidak mengambil keuntungan di situ ya. Luar biasa Profesor Aris, terima kasih banyak untuk kuliahnya 3 semester yang saya dapat dalam waktu 1 jam. Ini kalau mau UAS sekarang saya siap. Ini mau UAS apa kita? Iya, siap saya siap. Luar biasa. Ya pokoknya mudah-mudahan smart people juga walaupun mungkin ya kalau misalnya nanti nontonin ini sekali nggak mudeng, putar lagi. Nah, kan kalau di YouTube kan bisa kan. Insya Allah kalau udah 3 kali tambah bingung. Nah, asal pemirsa tahu ya, ini saya juga retake-nya 3 kali. Karena nggak mudeng-mudeng. Karena namanya juga awam ya pemirsa ya. Ya smart people, jadi kalau misalnya nanti nggak ngerti kayak apa sih maksudnya, coba diputar lagi, coba di ini lagi. Karena sebetulnya penjelasan Profesor Aris tadi benar-benar sangat sesederhana mungkin, walaupun tetap aja masih ada istilah-istilah, namanya juga profesor, umur 37 tahun ya. Jadi masih kita kadang-kadang kayak gitu. Kalau ada pertanyaan tulis di kolom komentar. Belum tentu dijawab sama hostnya. Kirain dia mau ngasih nomor WhatsApp. Profesor Aris, terima kasih banyak untuk kesediaannya menjelaskan dan juga hadir di podcastnya Stranas PK ini. Semoga kebijakan-kebijakan Wamed policy-nya benar-benar bisa terwujud sesegera mungkin dan membantu banyak pihak, bukan cuma pemerintah tapi juga masyarakat terbantu, dan kita bisa mencegah korupsi bersama-sama, mengamankan juga uang negara dan juga kesejahteraan masyarakat. Terima kasih banyak. Sekali lagi kita tepuk tangan dulu untuk Profesor Aris. Oke, smart people, sekian dulu kayaknya pembicaraan kita hari ini dan di episode kali ini. Jangan lupa untuk follow podcast Stranas PK di platform-platform favorit Anda, dan sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Saya John pamit dulu. Dadah. Kita bisa punya 100 orang baik, tapi ada 1 orang jahat. Siapa yang bisa menjamin 100% orangnya semuanya baik? Gak ada. Orang jahat pasti ada. Admit that secara kesatria, akuin aja. Orang jahat itu ada. Makanya dipersulit.